Hai guys, sekarang gue lagi ada di jalan. Gue mau ke Mampang dulu. Gue mau ketemu sama, bukan ketemu ya, mau jemput kakak Icil aku. Sekarang lagi lampu merah sih. Udah hijau. Bye. Sekarang kita lagi mau ke rumah sakit Carolus. Gue mau VCT hari ini karena udah lama banget nggak VCT, udah bertahun-tahun banget lamanya sama kakak yang ini nih. Tuh. Kita langsung aja deh jalan yuk. Ntar keburu macet. Karena Salemba itu bener-bener deh, kalau udah sore tuh udah macet banget gak sih kak? Langsung jalan aja. How I only knew of the one before. She broke a little heart upon the floor. Tedet, udah sampai. Kita udah sampai di rumah sakit Carolus. Rencana mau cari ruang Carlo, itu mau nanya dulu. Pak, ruang Carlo sebelah mana ya, Pak? Ruang Carlo. Bapak dari sini aja. Dan ini kan hitung dulu nggak jauh dari hall. Ada lurus, masuk lurus. Dan ruangnya itu di hall kan di hall. Sebelah kanan, Sebelah kanan. paling ujung. Makasih ya Pak. Kantin ya. Makasih Pak. Gue udah lewat ke sini, terus katanya sih ruang Carlo-nya itu kayak habis direnovasi karena dulu kan masih kecil banget tempatnya. Sekarang tuh udah bagus banget katanya. Gue nggak tahu juga. Speaker. Sore ya? Sore kayaknya udah jam 4. Udah jam 4. Bisa dibantu? Mau visit ya? Udah pernah? Aku udah pernah sih sekali, tapi udah lama banget. Di mana? Di sini juga. Saya belum pernah. Dia belum pernah. Bu, saya sambil ngevlog gak apa-apa ya? Nah, berapa? Ngevlog. Ngevlog buat rekaman pribadi saya aja. Gitu. Tapi yang lain jangan kena ya? Iya, siap. Buat saya doang kok. Dia datanya harusnya ada ya, Bu ya? Kita mau daftar dulu. Kalau Kak Vita belum pernah ya, kayak? Belum pernah. Tapi nanti kalau udah masuk sana nggak boleh ya? Tapi nanti sama. Oke, nah ini kalau misalkan mau VCT itu nanti langsung datang aja masuk ruang Carlo. Nanti dikasih kayak formulir gitu, terus tuh ngisi data-datanya dulu. Nah, terus paraf semuanya. Banyak banget tuh. Nah ini gue gak ngisi yang ini karena sebelumnya gue udah pernah VCT. Kalau Kak Vita ini emang harus diisi gitu. Banyak banget tuh dia ngisi. Nah nanti kayak gue gak bakal banyak-banyak tanya di dalam karena emang tadi udah bilangin gak boleh ngambil gambar di dalam. Jadi nanti bakal gue ceritain aja di mobil gimana. Oke. Harus ada nih. Lagi Guys, makan banget. Ini kita udah nggak di ruang Carlo. Sebenarnya sih masih harus nunggu hasilnya sekitar 1 jam ya, 1 jam gitu. Ini kan namanya VCT ya. Karena aku udah lama banget nggak kesini dan tempatnya emang sekarang udah bagus banget ruang Carlo ini. Tapi gue sekarang kayak ngerasa jadi kayak nggak VCT gitu loh. Maksudnya kayak VCT itu kan lebih ke kayak ada counseling and testing. Tapi ini tuh nggak kayak, tapi ini tuh gue nggak berasa kayak counseling gitu. Karena kan emang harus, tadi yang gue lihat itu kan tadi kayak gue harus ngisi formnya. Itu tuh form itu ada kayak macam-macam pertanyaan gitu yang harus gue paraf kayak gitu. Nah kalau dulu tuh gue habis ngisi form itu gue langsung masuk. Karena dulu itu masih sepi. Gue langsung masuk ke dalam ruangan, terus gue langsung kayak ditanya lagi kayak macam gue tuh kayak dikonfirmasi lagi dengan apa yang gue paraf dari lembar form itu gitu. Nah sekarang tuh gue nggak kayak gitu, jadi pas begitu tadi masuk, terus gue nunggu nomor di
ambil, masuk dalam ruangan langsung ambil darah gitu aja tanpa ada basa-basi sama sekali. Ya sih harusnya sambil kayak kasih informasi gitu. Sebenarnya tadi ibunya bilang kayak gini, kebanyakan anak yang datang itu masih orang-orang yang sehat yang cuma pengen tahu apakah dia ada atau enggak, positif atau negatif kayak gitu. Ya iya sih, semua orang menurut gue harusnya sih memang harus melakukan hal yang itu, tapi memang semua itu harus menunggu kesadaran dari dirinya sendiri. Oke guys, ini kita udah jalan pulang balik ke kosan gue di Senayan Permata Hijau. Ya reviewnya, hasilnya baik-baik aja sih, alhamdulillahnya, masih bersyukur. Dan ternyata kalau gue itu dulu ada tiga sampel yang diambil, jadi nggak cuma darah tapi dari feses sama juga prekamnya diambil. Kalau sekarang ini itu cuma darah doang. Udah gitu sesi konselingnya itu dibalik. Sesi konselingnya itu tuh setelah hasilnya keluar. Kalau gue dulu itu jadi kayak ada 2 sesi konseling. Jadi setelah sebelum hasilnya keluar dan juga setelah hasilnya keluar. Itu di sesi konselingnya ya konseling lo pernah ngapain aja, apa yang pernah lo lakuin, sudah berapa lama, pakai kondom apa enggak misalnya ya apa ya buat kalian di luar sana, terutama kaum LGBT kali ya, gue cuma titip pesan aja sih buat kalian, ya jangan pernah ngerasa diri kalian tuh selalu sehat terus. Ya gue punya banyak banget temen-temen yang LGBT ya nggak sih kak? Yang terlambat nyelamatin diri karena nggak ngecek lebih awal. Betul banget. Itu tuh gue yakin banget kalau dia masih bisa ngerasain, masih bisa ngomong kali ya, mungkin penyesalan tuh pasti besar banget deh kalau udah terlambat ngecek. Ya nggak usah lah kalau LGBT, gue rasa yang hetero pun, yang normal pun juga pernah ngelakuin hubungan yang kotor gitu loh. Ya kayak kalian juga wajib untuk ngecek sih menurut gue, mau yang main aman main enggak, karena AIDS itu nggak cuma dari hubungan seksual aja loh, bisa jadi ciuman ataupun oral juga. Jangan pernah deh ngerasa diri kalian tuh paling sehat. Kalau udah mulai ada tanda-tanda, udah deh buru-buru ngecek deh, tahu-tahu Aida. Emang sih semua itu tuh butuh kayak kesadaran diri kita sendiri sih. Dan sebenarnya kalau ada yang nanya ya, tes VCT HIV AIDS itu berapa sih biayanya? Kalau gue jawab sih mahal. Bukan mahal harganya ya kak, mahal keberaniannya untuk datang untuk cek gitu loh. Sedih aja ngeliatin temen-temen. Ya ada yang beberapa kan udah tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu ternyata sakit. Tapi dia nggak pernah ngecek, dan ternyata ya itu adalah AIDS. Kan kasihan gitu loh. Kasihan dirinya, kasihan orang-orang yang ditinggalkan juga. Udah deh, sekali lagi nih ya gue ngomongin, lu jangan pada sok-sok sehat. Karena kalau misalkan lo udah ada tanda-tanda nih ya, contoh aja deh ya, ada bintik-bintik merah, terus tiba-tiba keluar kayak cairan-cairan itulah dari bintik-bintik itu, lo pasti bakal berpikir itu adalah alergi ataupun cacar air. Ternyata itu bukan cacar air. Gimana kalau lo datang cuma ke dokter umum, pasti lo bakal dikasih tahu itu cuma alergi atau enggak cacar air. Kalau lo nggak ngecek, lo nggak bakal tahu itu tuh sifilis misalnya. Kan gila aja gitu loh. Ya begitulah. Gue hari ini gue udah puas banget. Sebenarnya punya niat dari jam 8 udah jalan, dari 8 pagi. Cuma karena tinggal di depan kosan itu ada anak-anak SD gitu yang pada lomba, jadi mobilnya nggak bisa keluar. Akhirnya baru bisa tadi siang gue telepon Kak Vita untuk jadi jalan. Ngantuk kan. Jalan, ya udah ke Salemba langsung VCT.
Emang rasanya tuh bener-bener deg-degan banget, tapi lega banget deh. Jadi gini, hasilnya itu nanti akan dikasih amplop sama dokternya, akan ada tulisan reaktif dan non reaktif. Meskipun hasilnya kalian nanti itu adalah reaktif, bukan berarti kalian itu benar-benar jangkit virusnya itu. Jadi kayak apa? Kalau reaktif tuh bisa aja itu tuh ada virusnya ya, kayak Ada kecenderungan. Iya, memiliki gejala itu. ada gejala, akan ada kecenderungan untuk memiliki gejala HIV/AIDS itu. Tapi belum tentu itu positif gitu loh. Makanya perlu dikaji lagi, makanya perlu cek ulang lagi. Meskipun kalian non reaktif pun, hasilnya itu harus tetap cek ulang lagi 3 bulan ke depan gitu, supaya hasilnya lebih pasti. Emang nggak bisa langsung terdeteksi kan HIV itu, dia ada fase-fasenya. Sorry banget tadi gue nggak bisa banyak-banyak ngambil gambar di luang Carlo, karena emang nggak boleh bawa kamera ke dalam, karena sifatnya itu adalah rahasia, semuanya rahasia. Halo guys, good morning. Sorry kemarin gue nggak bisa langsung lanjutin vlogs gitu, karena kemarin emang lumayan macet banget di jalan pulang ke arah kosan gue ini. Itu bener-bener macet banget. Gue capek banget. Begitu sampai di rumah tuh gue langsung yang tidur. Kayak udah orang mati banget deh, makanya langsung tidur. Capek banget, dan gue ngoroknya kenceng banget sih, kayak soalnya itu capek banget loh. Kalau orang ngorok gitu kan kayak yang langit-langit ini tuh kayak yang capek, jadi kayak orang panas dalam. Ya, gue masih mau lanjutin kemarin sih. Jadi kalau VCT itu kepanjangannya apa ya? V-nya itu gue lupa. Counseling and testing. Jadi kalau misalkan lo mau VCT, intinya lo bakal kayak ada sesi counseling dan juga ada sesi testingnya gitu juga, untuk ngetahuin apakah lo tuh ada virus HIV atau AIDS-nya atau enggak. Kemudian nanti dari hasilnya itu lo tahu ada reaktif dan juga non reaktif. Kalau reaktif seperti yang gue bilang kemarin di mobil, kalau reaktif itu bisa iya positif, bisa juga enggak. Tapi kalau non reaktif udah pasti enggak. Nah, tapi jangan seneng dulu. Kalau misalkan non reaktif itu bisa aja loh virusnya itu tuh belum berkembang. Jadi virus itu masih belum terlihat gitu loh, karena masih baru. Bisa jadi kayak gitu. Makanya kalau yang non reaktif itu wajib banget untuk di testing ulang, biasanya 1 atau 3 bulan ke depan. Sama, meskipun yang reaktif itu juga harus di testing ulang. Tapi biasanya kalau yang reaktif itu akan langsung kayak dikasih obat. Biasanya sih yang pertama, yang paling penting dikasih obat dulu. Nama obatnya itu ARV. Nah, obat ARV itu harus lo minum seumur hidup. Jadi lo harus komitmen dulu sama diri lo, sama hidup lo. Lo harus berkomitmen kalau lo harus minum obat itu gitu. Karena HIV itu tidak bisa disembuhkan dengan hanya minum obat saja. Jadi penelitian pun yang gue tahu, yang gue baca itu tuh masih bingung gitu loh, kenapa imunitas tubuh kita tidak bisa melawan si virus HIV ini gitu loh. Makanya kalau misalkan akan lebih baik kalau misalkan si obat ARV ini terus diminum seumur hidup lo. Dan kalau misalkan udah satu tempat untuk lo ngambil obat itu untuk melakukan pemeriksaan lanjut, ya lo cuma boleh di rumah sakit itu aja. Kalau misalkan lo di Carolus untuk pemeriksaan lanjutannya, ya seterusnya seumur hidup lo harus di Carolus ngambil obat semuanya gitu. Terus satu lagi, HIV dan AIDS terus PMS itu beda ya guys.
kalau HIV itu human immunodeficiency ya. Terus virus ya kan. Kalau AIDS itu ya penyakitnya. Terus kalau PMS itu penyakit menular seksual. Jadi kalau misalkan HIV itu emang dia virusnya. Dia itu virusnya. Tapi kalau AIDS itu adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Gitu. Jadi itu adalah hal yang berbeda ya guys. Terus kalau misalkan orang HIV itu berarti belum tentu dia AIDS, tapi kalau orang AIDS itu udah pasti dia HIV. Gitu sih. Ngeri ya, ngeri banget, serem dan ngeri. Tapi lo nggak perlu takut, sekali lagi lo tuh nggak perlu takut untuk cek diri lo, karena ya gimana ya, pemeriksaan itu benar-benar gratis, obatnya pun juga gratis, dan sekarang obat itu katanya udah bagus banget. Jadi ya udah deh, pokoknya itu aja dari gue untuk vlogs pertama gue. Finally, oh my god. Mungkin di vlogs pertama ini gue lebih kebanyakan ngomong ya, ketimbang gue jalan kemana bla 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 bla. Ya udahlah ya. Oke, itu aja sih dari gue. Bye, see you in the next video. Bye.